kurang dari 10 hari nih masa kampanye. Ada PR Bang Eriko banyak. Pertama, memenangkan Ganjar Mahfud. Yang kedua, untuk lolos ke Senayan. Strategi kampanye apa yang kemudian masih digeber untuk memenangkan Ganjar Mahfud? Pola yang kita lakukan sekarang kan disampaikan oleh Ibu Ketua Umum agar kita bersama-sama dengan rakyat. Ya, kalau istilahnya door to door, rumah ke rumah, mengunjungi mereka bersama-sama dengan rakyat, merasakan apa denyut nadi rakyat itu. Tetapi memang makin belakangan hari ini, Mbak, memang tekanan itu terasa semakin ini. Kalau kita lihat kejadian-kejadian terakhir, Mbak Livi pasti lihat juga kan yang di Gunung Kidul, yang membentangkan spanduk, yang kemudian ada aksi dari aparat, yang akhirnya dibela oleh Ketua DPRD kami Gunung Kidul, Mbak Endah, kan begitu ya. Artinya memang terasa semakin, katakan tajam hal-hal yang memang... Gesekan-gesekan itu ya? Gesekan itu. Nah, tapi ini jujur saja Mbak Livi, PDI Perjuangan ini, begitu juga Mas Ganjar dan juga partai-partai yang mendukung, itu sebenarnya dengan situasi ini membuat kami menjadi lebih nyatu. Bayangkan Mbak Livi, kalau kita dalam situasi yang sama-sama ditekan, sama-sama katakan merasakan kalau disebut dianiaya terlalu jauh mungkin ya kan, atau di kuyo-kuyo anggaplah seperti begitu, kebersamaan itu semakin kuat. Ya bahkan hari ini juga Mbak Livi yang saya tahu ada juga salah satu pengurus DPP kami, Mbak Ning, dipanggil juga ke KPK. Nah, jadi apakah ini semua berkaitan? Tentu kami tidak bisa memastikan hal itu kan. Ya jujur saja Mbak Livi, walaupun nama saya Riko Sotarduga kan nggak baik juga kalau kita menduga-duga kan begitu kan Mbak Livi kan. Seperti acara ini Livi on point ya kan. Tapi kalau kita bicara gini, tadi selain banyak tekanan yang diduga terjadi pada kubunya Ganjar Mahfud, tapi kalau kita lihat gini, berat nggak sih bagi PDIP pemilu kali ini tanpa Jokowi? Saya bisa katakan tanpa Jokowi ya, karena banyak manuver yang sudah firm menunjukkan Pak Jokowi ke kubu sebelah. Mbak Livi, apa pernah namanya PDI Perjuangan atau dulu kami masih bersama-sama dengan erat dengan Pak Jokowi tidak mengalami tekanan? Tetap. Saya kan tim kampanye dan juga saya memegang relawan pada tahun 2014 juga berat. Pada waktu itu bagaimana tekanan-tekanan itu dan bagaimana kami merasakan bahwa untuk menjadikan katakan Bapak Presiden Joko Widodo juga sangat tidak mudah. Jadi hal-hal ini sebenarnya kalau dikatakan menjadi kebiasaan tentu tidak baik. Tapi kami mengalami tekanan-tekanan itu dari mulai zaman Orde Baru. Nah, jadi hal ini bukan satu hal yang baru lagi bagi kami. Tetapi memang ya rasanya agak berbeda ya. Kalau misalnya katakanlah Mbak Livi, kita sama-sama nih kan tiba-tiba kita berpisah misalnya seperti itu, atau katakanlah janganlah dulu berpisah, berjarak seperti itu. Kemudian ya memang apapun itu membuat suatu hal yang tidak mudah. Nah, hanya hal yang positifnya, yang positif, yang nggak bagus kan cuma COVID Mbak Livi. Nah kalau kami melihat ini dari sisi positifnya, ini menyatukan kami semua. Menyatukan semua komponen-komponen ini baik dari partai maupun partai lain yang mendukung, begitu juga dengan relawan. Dan yang paling lagi lebih luar biasa, bagaimana kami sekarang bersama-sama dengan masyarakat. Dan juga jangan salah Mbak Livi, adik-adik mahasiswa pun kan sekarang juga menyuarakan hal yang sama. Oh, Mbak Livi kan dengar kemarin tanggal 31 juga kan, bagaimana guru-guru besar UGM atau katakan tokoh-tokoh pemikir menyampaikan keprihatinannya. Sebenarnya kan kalau kita mau berbicara jujur Mbak Livi, ini kan hal biasa sebenarnya namanya pesta per 5 tahunan sekali. Ada gesekan? Ya sudah pasti. Nggak mungkin yang namanya kompetisi tidak ada gesekan. Tapi sebenarnya kompetisi itu kalau misalnya kita hadapi dengan ya biasa ya, dengan artinya ya kita berkompetisi keras-keras, itu sebenarnya enggak masalah juga.